Bapa di dalam surga, kami hanya mau mendengar kebenaran-Mu. Kebenaran yang tertuang dari hati Tuhan sendiri. Pakailah pelayan-Mu ini untuk berbicara, ya Tuhan Yesus. Komitmen janji kami tetap bulat. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tolonglah kami Tuhan. Melengkapi kebenaran yang telah kami pahami. Tuhan, tambahkan melalui pelayan-Mu yang Kau pakai siang ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap hari Minggu di mana saya melayani pemberitaan firman Tuhan di Nginden ini, saudara, menjadi saat yang baik di jam 1:30 untuk menyampaikan kebenaran yang selalu saya beri tema. Dan menjadi semacam pendalaman Alkitab. Dan untuk tema kali ini adalah, apakah jodohku sekarang ini salah? Ini tema yang lebih bersifat praktis. Biasanya lebih bersifat dogmatis atau doktrin. Apakah jodohku sekarang ini salah? Mungkin tidak terucap. Tetapi ada di dalam hati, dalam batin banyak orang. Apakah jodohku sekarang ini salah? Yaitu ketika melewati tahun-tahun hidup berkeluarga, sampai pada satu titik di mana ia tidak merasa bahagia dalam hidup perkawinannya. Atau terlukai oleh pasangannya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah jodohku sekarang ini salah? Tidak mudah menjawab masalah ini, saudara. Tidak mudah mengurai masalah ini. Tetapi untuk menemukan kebenaran terkait dengan pertanyaan yang bisa ada dalam hati banyak orang yang sudah menikah atau hidup berkeluarga. Terlebih dahulu kita harus melihat skenario besar Tuhan, skenario besar Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan relasi dengan pribadi lain. Jika manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah, itu berarti Allah juga subjek dan objek untuk mengasihi dan dikasihi. Allah juga subjek dan objek untuk berfellowship dengan pribadi lain. Diperhatikan, memperhatikan, menyenangkan dan disenangkan. Allah juga mau menemukan tempatnya bagi pribadi-pribadi manusia sebagai anak-anaknya dan menempatkan anak-anaknya itu sesuai dengan tempat dan kedudukannya. Dan tentu saja manusia yang adalah anak-anak Allah menempatkan Allahnya sebagai Bapa di tempat yang patut atau pantas. Jika demikian relasi antara Allah dan umat itu, saudaraku, menjadi harmonis, ideal, dan sungguh saling membahagiakan. Dengan demikian sesungguhnya Allah ingin membangun satu keluarga besar
yang berfellowship. Sebenarnya sebelum manusia diciptakan, Allah sudah berkeluarga dengan anak tunggalnya, Yesus Kristus. Yang Alkitab katakan bahwa pemerintahannya sejak zaman dahulu kala, sejak zaman purbakala. Allah sudah berfellowship dengan putra tunggalnya. Dengan para malaikat-malaikat yang juga pribadi-pribadi. Kemudian Allah menciptakan satu sosok, yaitu Hillel bin Sahar. Itulah yang kita kenal sebagai Lucifer. Nah, ini menjadi asal daripada keadaan kacau. Hillel bin Sahar, yang di dalam bahasa Latin Lucifer, memberontak. Ini yang membuat keadaan surga menjadi disharmoni, menjadi kacau. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sebelum Tuhan Yesus menang atas iblis dengan ketaatannya sampai mati di kayu salib dan kebangkitan, iblis masih bisa keluar masuk surga. Iblis masih bisa ada di tengah-tengah para anak-anak Allah yang lain, yaitu para malaikat-malaikat, saudaraku. Kemudian Allah menciptakan manusia. Dan manusia yang diciptakan ini sesungguhnya memiliki tugas, tanggung jawab yang berat. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tanggung jawab, saudaraku sekalian, sebagai corpus delicti. Ini harus saya jelaskan dulu, karena kita kalau tidak menjelaskan hal ini, maka penjelasan saya mengenai jodoh, perkawinan tidak ada artinya. Jadi ketika iblis memberontak, Allah tidak bisa membunuh dia. Sebab Allah itu Allah yang punya tatanan. Harus ada rule atau hukum. Alkitab mengatakan di mana tidak ada Taurat, maka tidak ada pelanggaran. Supaya nyata pelanggaran, maka harus ada hukum. Sama seperti kalau seorang anak pipis di pinggir jalan, tidak bisa dikatakan salah sebelum ada tulisan dilarang kencing di sini. Iblis tidak bisa disalahkan karena belum bisa dibuktikan kesalahannya. Sampai kemudian, saudaraku, Allah menciptakan manusia. Tetapi ternyata manusia yang diciptakan juga tidak berhasil menjadi corpus delicti. Corpus delicti maksudnya bukti untuk menunjukkan kesalahan. Bukti untuk menunjukkan satu pelanggaran. Manusia gagal. Nah, Bapa mengutus putra tunggalnya, Yesus Kristus. Adam yang kedua atau Adam yang terakhir. Mestinya seperti ini. Bukan seperti ini. Jadi ini salah. Kalau ada seorang anak yang pipis di pinggir jalan, itu salah. Ketika ada seorang anak yang masuk ke toilet atau restroom, terbukti. Kamu salah, yang benar itu tuh anak. Nah, anak yang pipis di restroom atau toilet, itulah corpus delicti. Sebenarnya penjelasan ini perlu waktu 1 sesi, 2 sesi. Di Jakarta saya pernah membuat seminar, khusus seminar 4 sesi dengan bukunya yang cukup tebal mengenai corpus delicti ini, saudara. Jadi sebenarnya tidak boleh seringkas ini. Tetapi berhubung saya harus menjelaskan
hal yang sangat penting, maka mau tidak mau hal ini harus saya jelaskan. Nah Bapak Ibu, corpus delicti ini Tuhan Yesus dari corpus delicti ini terbukti salah. Bisa dihukum kan? Ternyata belum. Sebab harus jumlah corpus delicti, jumlah. Jadi orang yang tidak menyayangkan nyawa itu genap atau cukup. Kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya. Tetapi jelas harus genap. Itulah sebabnya orang percaya bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini saudara. Nah saudara harus tahu fungsi kita sebagai orang percaya hari ini, sebagai umat pilihan hari ini adalah menjadi corpus delicti. Corpus delicti, yaitu orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, artinya mengikuti jejak Tuhan Yesus. Memiliki hidup seperti Dia. Itulah sebabnya di Alkitab saudara pasti akan banyak menemukan ayat firman Tuhan yang mengatakan harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Serupa dengan Tuhan Yesus, sempurna seperti Bapa, dan lain sebagainya. Ini prinsip penting saudaraku yang harus diketahui. Nah ini landasan dan prinsip penting yang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian harus pahami. Nah sekarang kita melihat mengapa Adam diberi mandat untuk beranak cucu, berkembang biak, tetapi tidak berkembang biak. Di Taman Eden, Adam dan Hawa tidak memiliki anak. Kita nggak tahu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, berapa juta tahun, kita tidak tahu. Tapi yang jelas tidak beranak pinak di sana. Kalau ditanya mengapa Adam dan Hawa tidak beranak pinak di dalam Taman Eden, jawabannya susah. Kecuali satu. Karena Adam belum berhasil jadi corpus delicti. Adam belum berhasil jadi corpus delicti. Jadi jangan saudara pikir Adam sudah sempurna, tidak bisa bersalah. Nah dalam hal ini ada satu hal yang rumit yang mesti dijelaskan pula. Bahwa ketika Adam diciptakan Allah, itu bukan dalam keadaan sempurna, tidak bisa berbuat salah. Tapi sempurna sebagai ciptaan yang bisa bertumbuh terus sampai mencapai kesempurnaan. Seperti Allah. Kesempurnaan seperti penciptanya. Adam diberi potensi untuk itu. Tetapi saudara, dalam perjalanan pertumbuhan entah berapa lama, Adam jatuh. Ini yang namanya kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu kisah Adam dan Hawa di tengah taman berkenaan dengan dua pohon tidak boleh dipahami secara harafiah. Tetapi kalau Bapak Ibu mau memahaminya secara harafiah seperti anak sekolah minggu, ya silakan. Tapi sebenarnya tidaklah demikian. Kitab itu dihadirkan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa budak yang selama 430 tahun di Mesir. Bagaimana Allah menyatakan satu kebenaran kepada bangsa budak yang primitif. Harus ada satu gambaran, saudara. Seperti seorang anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Waktu tanya kepada mamanya, "Mami, Dedek dari mana? Bagaimana Dedek bisa keluar? Bagaimana cara membuat Dedek?" Nggak bisa dijawab. Kecuali mamanya akan membuat kisah-kisah yang sebenarnya tidak persis seperti fakta. Tapi untuk menolong supaya anak memahami, si mama berkata, "Beli di rumah sakit."
Mama beli di rumah sakit. Ya memang sebenarnya dia harus bayar ongkos persalinan, tapi bukan dalam arti membeli anak seperti membeli boneka, saudara. Demikian pula dengan gambaran Adam dan Hawa. Dua pohon ini sebenarnya menunjuk dua sumber kebenaran. Artinya dua sumber filsafat. Apakah Adam mau menerima kebenaran-kebenaran dari Allah atau bukan? Ada banyak pohon yang baik dimakan. Dimakan secara fisik. Tetapi dua pohon di tengah taman, yang satu yang namanya pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, tidak boleh kau makan. Karena ketika kau makan buah ini, kamu akan mati. Namanya saja buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ya. Namanya saja sudah mengisyaratkan sebuah pesan. Seperti misalnya bangun pagi-pagi masih ngantuk. Artinya apa? Kurang tidur. Jadi ketika engkau makan buah ini, matamu akan terbuka. Adalah mitos. Kalau kita makan sesuatu lewat mulut, masuk perut, tiba-tiba mata kita, nggak mungkin. Ini pasti sesuatu yang masuk bukan lewat mulut kita, tetapi pikiran yang merubah cara memandang. Seperti anak kecil ketika mandi bareng umur 4 tahun, laki perempuan tidak malu. Karena pikirannya bersih, belum dimasuki apa-apa. Mandi bareng di satu bak, bobok. Ya, si Tutut lihat, loh kok begitu beda sama punya aku ya. Dia bilang, Mami kok punya itu beda ya? Oh beda, itu namanya Titit, kalau kamu Tutut. Tapi enggak malu. Tapi umur 8, 9, 10, 11, 12 malu. Karena ininya dirubah. Alkitab mengatakan, aku takut kalau pikiran kamu disesatkan oleh ular, oleh iblis. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu. Pikiranmu. Perhatikan saudaraku. Nah, ini juga soal rumit yang tadi saya katakan. Jadi manusia sebenarnya harus mencapai titik bisa mengalahkan iblis. Berkeadaan bulat tadi itu saudara. Tapi belum bulat, manusia sudah jatuh. Dua kemungkinan. Apakah manusia dalam keadaan yang tidak bisa diperbaiki, atau waktu yang disediakan sudah habis. Karena waktu bulan matahari diberikan untuk menentukan masa, itu sudah ada di Taman Eden. Kenapa? Perjalanan waktu sudah ada di Taman Eden. Ya kenapa? Saudara pertimbangkan. Apakah waktunya sudah usai atau kemungkinan memang Adam dalam keadaan tidak bisa diperbaiki. Point of no return. Tidak bisa sempurna mencapai ini. Tidak bisa bulat. Jadi paling tinggi bentuk begini bentuknya. Sudah nggak bisa dibuat begini. Nah sekarang Tuhan Yesus, Adam kedua, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Sampai di sini. Nih. Nah kita yang ikut Tuhan Yesus juga harus mencapai ini. Maka tidak heran kalau para pengikut Tuhan Yesus sudah ikut Tuhan, yang lain menjadi tidak berarti. Bahkan perkawinan pun tidak berarti. Ada orang yang tidak menikah karena kerajaan surga. Kalimat yang lain, baik kau makan atau minum, termasuk pacaran, menikah, untuk kemuliaan Allah. Jadi kemudian semua bergeser. Nah saudara harus mengerti, pahami ini. Tugas saudara sebagai anak-anak Tuhan itu di dunia bukan untuk menikah. Tapi menikah boleh enggak? Boleh kalau Tuhan mengendaki. Kalau Tuhan tidak mengendaki, jangan menikah. Sebab panggilan kita menjadi corpus delicti. Menjadi sempurna. Mempercepat kedatangan Tuhan.
Dan hidup yang sesungguhnya, dunia yang sesungguhnya, yang Allah kehendaki, di mana Allah punya anak-anak yang saling mencintai dan memiliki relasi yang baik dengan penciptanya, itu bukan di dunia ini, di langit baru, bumi baru. Saudara harus pikirannya mengerti, jangan picik. Saya bicara cepat. Dan kalau saudara bisa mengerti ini luar biasa. Kita di dunia ini singkat 70 tahun saudara, tapi di 70 tahun umur hidup kita ini, kita punya panggilan yang hebat. Mengikut Yesus, mengiring Yesus, menjadi corpus delicti. Hebat saudaraku. Dan untuk panggilan ini yang lain menjadi tidak ada artinya. Bahkan perkawinan pun menjadi tidak bernilai. Kenapa? Ya sebab tujuan utama kita mengikuti Yesus, meneladani hidupnya. Jadi tidak heran kalau Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, artinya segala sesuatu, kamu nggak bisa jadi muridku. Termasuk di dalamnya semua bentuk filosofi yang kita serap dari dunia. Hanya masalahnya saudara, kita sudah banyak yang sudah sesat. Cara berpikir kita sudah terlanjur salah. Anak-anak remaja saja besar dikit sudah merasa berak pacaran, lalu berak menikah. Siapa yang suruh begitu? Tadi sudah saya beritahu Adam itu kenapa tidak menikah. Maksud saya belum beranak pinak. Karena belum selesai tugasnya. Loh, kemudian setelah jatuh dalam dosa, kok malah beranak pinak? Aneh kan? Enggak aneh. Sebab, ia harus akhirnya punya keturunan. Dan dari keturunan itulah akan lahir Yesus yang akan meremukkan kepala ular. Pertanyaannya, kenapa Pak Eras menjelaskan hal ini? Kenapa kita belajar hal ini? Sekarang kita masuk ke pokok masalah. Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Ini pola awal pemilihan jodoh. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika manusia itu tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripada manusia itu, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada Adam. Lalu berkatalah Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah ini penting kalimat berikutnya. Sebab itu, yuk kita baca bersama. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Bapak Ibu, kita harus berhati-hati melandaskan suatu pengertian dari perikop ini, saudaraku. Dalam perikop ini dikisahkan mengenai manusia pertama yang memang belum memiliki pilihan siapa jodohnya. Tetapi ada satu hal yang luar biasa yang dapat kita petik dari kisah ini, bahwa Tuhan yang merangkai bukan saja tubuh tentunya, tapi jiwa. Jadi begini Bapak Ibu Saudaraku, jadi waktu Adam sudah ada, Allah menciptakan Hawa. Tentu bukan hanya fisik yang diciptakan, tapi non fisik. Saudara kan tahu bahwa setiap orang punya personality, punya kepribadian.
Kalau misalnya kepribadian si Adam, Adam tentu dari mula kalau pakai bahasa kita DNA ya, deoxyribonucleic acid. Pasti DNA-nya Adam ini, ini juga punya DNA saudaraku ya. Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acidnya misalnya kodenya ya, misalnya B224 0 L L M N 3/4 ZR. Misalnya ini, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa setiap orang itu punya semacam, kalau kita di KTP punya nomor induk. Dan ini tidak mungkin bisa sama, itu kehebatan Allah. Nah, kalau Hawa apa? Misalnya L R334/6 B S E 002/5 K misalnya. Dan Tuhan tahu yang ini pasti bisa membahagiakan. Itu hebat. Tentu sekali lagi Allah bukan hanya menciptakan fisik dengan alat reproduksi ya yang sempurna laki perempuan dengan bentuk pinggul wanita lebih besar, kalau pria lebih kecil, tapi tulang-tulang pria lebih besar, kalau tulang wanita lebih kecil dan seterusnya. Pokoknya ini bukan hanya fisiknya yang berbeda, tetapi juga pasti ini karakteristiknya. Allah yang memilihkan, ini yang penting. Sebab Allah yang maha tahu yang cocok untuk si A siapa, yang cocok untuk si B siapa. Dalam hal ini besar kemungkinan bahwa bisa dikatakan sebagai kepastian bahwa Tuhan menetapkan seseorang bagi orang lain sebagai jodohnya. Pasti. Itulah sebabnya dikatakan bahwa tidakkah kamu baca, kata Tuhan Yesus di Matius 19 ayat 4-6. Tidakkah kamu baca bahwa Tuhan yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Ini adalah ketetapan Allah yang tidak boleh diubah. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Bapak Ibu tidak boleh lupa satu hal yang paling penting di sini. Bahwa mandat ini diberikan kepada manusia sebelum, nah ini kalimat penting, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Sebelum. Karena itu perhatikan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikian bisa dipastikan bahwa Allah yang menjodohkan, Allah yang mempertemukan. Saya mau tanya Bapak Ibu, punya jodoh ini Allah yang mempersatukan atau saudara yang pilih sendiri? Ada orang nggak di sini? Jodoh saudara itu Allah yang memilihkan atau saudara pilih sendiri? Banyak orang berkata Tuhan menjodohkan, tapi 6 bulan kemudian cerai, 6 tahun kemudian cerai. Sekarang kita mau jujur, saudara menemukan jodoh itu
Tuhan yang mempertemukan, atau saudara yang memilih? Ini pura-pura enggak tahu. Misalnya begini, ini laki-laki katakanlah namanya Bento. Bento ketemu banyak wanita. A. Ati. B. Betty. C. Cynthia. D. Deno. Habis D. E. Elis. F. Fitria. G. Gino. Ini ketemu tahun berapa kira-kira? 1994. Dengan Deno 1996. Cynthia 2002. Dan seterusnya. Kan saudara ketemu dengan banyak wanita. Kenapa pilih Gino? Kenapa enggak pilih Cynthia? Padahal masing-masing orang ini pasti punya kualitas. Kualitas karakter, kualitas kemampuan mendampingi orang lain, karakter lah pokoknya, kualitas mental. Makin buruk, makin susah. Misalnya Ati, nilai, kalau boleh diberi nilai ya. Nilai, Ati nilainya 60. Betty 45. Cynthia 80. Deno min 40. Ini kalau kawin sama ini nggak lama sakit TBC mati kita. Elis oke deh 30. Fitria 85. Gino min 60. Nah ini gila ini orangnya. Memang cantik tapi gila. Dia bisa bunuh suami kalau marah. Sampai min 60. Nah pada waktu sudah ketemu perempuan ini, ketemu Gino, buset dah betisnya seperti cangkul. Pipinya mulus. Seperti pantat panci baru. Lalat nempel kepleset jatuh. Matanya berning seperti air telaga sarangan. Langsung deh jadi deh sama Gino. Ini tahun 1991. Dia belum tahu ada siapa ini? ABC. Cynthia. Belum tahu ada Fitria. Yang nilainya lebih baik. Kenapa nggak ada yang 100? Yang 100 Tuhan. Kenapa nggak ada 90? 90 istri saya, jangan diambil. Oke, ini sebenarnya gambaran yang nggak tepat betul, tapi buat contoh. Sering orang itu memilih jodoh nggak pakai tanya Tuhan. Sekarang malah yang ditanya aplikasi. Ada jodoh lewat aplikasi loh. Saya sudah ketemu 2 orang, dua-duanya menunjukkan pacarnya dari aplikasi. Dia betul-betul nggak ngerti kenapa mesti lewat aplikasi. Nah Bapak Ibu, sangat besar kemungkinan bahkan bisa dipastikan bahwa seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, maka Allah yang memilihkan jodoh untuk masing-masing individu melalui orang tua, atau masing-masing orang itu memiliki kebijaksanaan dan hikmat surgawi untuk menentukan atau memilih pasangannya. Karena Allah berkepentingan. Sebab manusia harus harmoni dalam keluarga besar, keluarga Allah, saudaraku. Jadi begini, kenapa Adam tadi nggak nikah? Maksud saya tidak beranak cucu. Dia belum menang sebagai corpus delicti. Dia belum sempurna. Ini Adam. Kalau Adam seandainya menang sempurna, dia punya anak Kain dan Habel. Kain dan Habel punya anak A, B, C, D, E, F, G. Ini punya anak lagi dan seterusnya. Adam itu menjadi kalau di Alkitab
disebut sebagai pokok keselamatan, aitios. Yesus menjadi aitios, artinya penggubah, komposer. Semua mencontoh Tuhan Yesus. Ini loh yang menang, model ini loh yang dikehendaki Allah. Adam mestinya sudah menemukan profil anak Allah yang segambar dengan Allah secara sempurna. Baru Habil, Kain mencontoh. Tadi saya berkhotbah di jam-jam sebelum ini, jam yang kedua terutama Bapak Ibu. Kalau manusia beragama kan seperti orang Yahudi hidup bagi Taurat. Jadi Allah disubkan, diwakilkan Taurat. Melakukan Taurat berarti melakukan kehendak Allah. Ini bukan format rencana Allah semula. Format Allah yaitu agar manusia langsung disubordinasi, langsung dipimpin oleh Allah sehingga hidup bagi Allah. Nah, keselamatan itu menggiring manusia ke arah ini. Tapi secara hukum harus baik dulu. Kalau orang masih nyolong, masih gak jujur, masih selingkuh, you ke gereja pun percuma, you pasti masuk neraka. Kelakuannya harus benar dulu, baru disempurnakan dengan keadaan bisa mengerti kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Mestinya Adam tuh begini. Dua kemungkinan kalau dulu Adam memilih jodoh karena Allah. Ya. Nah, sekarang Habil Kain dapat jodohnya dari mana? Bisa karena Adam yang menunjukkan, karena Adam sempurna. Atau Kain dan Habil anak Adam ini bertumbuh dalam kesempurnaan, mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dan menemukan jodoh sesuai dengan kehendak Allah. Baru ideal itu. Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan. Ingat tadi bahwa mandat ini sudah ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Dalam hal ini Adam sebagai wakil Allah untuk memilih jodoh untuk anak-anaknya. Atau anak-anaknya memiliki kesempurnaan dalam pertumbuhan, mencontoh Adam, atau Adam mengajarkan kesempurnaan, mereka bisa memilih jodoh sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku sekalian, ketika dunia belum rusak seperti separah hari ini, coba lihat, walaupun manusia belum jatuh walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, tapi belum separah abad 21 ini, banyak orang tua memilihkan jodoh untuk anak-anak mereka, dan anak-anak mereka dapat berbahagia. Kalau ada kisah mengenai penolakan anak terhadap orang tua dalam hal pemilihan jodoh seperti Romeo and Juliet sampai intai, itu kan prosentasenya sangat kecil. Faktanya memang orang tua yang lebih dulu hidup dengan pengalaman yang lebih banyak, lebih cerdas, lebih berhikmat, lebih bijaksana dalam memilih jodoh yang baik untuk anak-anaknya. Masalahnya kemudian manusia yang semakin rusak ini, selain orang tua, juga banyak yang tidak berhikmat lagi, tidak cerdas lagi, bodoh juga. Anak-anak pun merasa berhak memilih jodohnya sendiri. Dan kita lihat anak-anak baru melek nih, lihat cewek rambut panjang. Yang penting bibirnya mungil, hidungnya mancung. I love you. Wanita begitu melek, lihat pria ganteng, naik mobil. Oh, enggak kata A, enggak kata B, I love you. Belum lagi saudaraku, filosofi anak-anak sudah rusak. Dari kecil yang dipertontonkan bintang-bintang film. Ya. Ada orang-orang yang diidola cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Dengan kondisi manusia yang jatuh dalam dosa, keadaan manusia sebagai orang tua tidak memiliki kecerdasan ilahi. Maka sulit sekali, bahkan mustahil menemukan jodoh yang sesuai kehendak Allah.
Lagi pula dengan kondisi budaya manusia hari ini, anak-anak memilih jodoh suka-suka sendiri. Besar dikit, dia belum bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dia belum bisa menilai ini pria pantas enggak jadi pendampingnya. Pria lihat wanita, pantas enggak dipanggil mami oleh anak-anakku. Yang wanita lihat pria, enggak pernah bergumul. Ini pantas enggak dipanggil papi oleh anak-anakku. Jangan-jangan enggak pantas dipanggil papi, tapi sapi. Langsung dah saudara, sembarangan. Belum lagi kalau hamil di luar nikah, sudah hamil, ya udah jadi. Udah enggak karu-karuan dunia kita hari ini. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa dan mengalami kerusakan moral, maka sesungguhnya segala sesuatu menjadi tidak ideal. Karena tidak ada manusia yang baik menurut ukuran Tuhan, karena semua telah kehilangan kemuliaan Allah, maka manusia sesungguhnya tidak pernah menemukan jodoh yang ideal, sebab dirinya juga tidak ideal. Secocok-cocoknya jodoh yang diperoleh, sebaik-baiknya jodoh yang ditemukan, tetap tidak ideal. Sebab saudara yang memilih jodoh juga tidak ideal. Yang Anda pilih juga tidak ideal. Kalau salah pilih Gino tadi, min 60. Seandainya manusia memperjodoh yang paling ideal, seandainya, tetapi tinggal di bumi yang tidak ideal ini, sulit membangun kehidupan rumah tangga yang ideal, saudara. Nggak mungkin. Ya, tapi yang jelas tidak ada manusia ideal. Saudara pernah berpikir nggak, masa yang pernah bisa bahagianya Adam dan Hawa sebelum manusia jatuh dalam dosa? Cinta itu begitu agung, seks itu begitu luar biasa. Alat ciptakan seks itu begitu luar biasa, cinta itu luar biasa. Masa hanya dialami Adam dan Hawa? Nah, ini jadi bahan pertimbangan saudara juga. Saya katakan ini kepada orang yang nanya, Pak, di surga ada pernikahan enggak? Nah, surga itu apa? You harus tahu dulu. Pertanyaan yang penting yang harus dipersoalkan, apakah jodoh yang di samping saudara hari ini pilihan Tuhan atau pilihan saudara sendiri? Atau pilihan orang tua? Atau karena pendeta yang menjodohkan? Oh, Pak pendeta yang menjodohkan. Atau mentor, atau teman. Gue punya temen loh, cantik deh. Lu kenal ya? Kenalin, mau gak? Kenal. Nah jadi, bisa. Atau saudara yang memilih sendiri dalam keadaan tertentu, berkenalan lalu jadi. Pada dasarnya, jodoh yang banyak dipilih oleh manusia ternyata bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan manusia itu sendiri. Lalu dibawanya ke gereja, kalau orang Kristen ya, diberkati. Nah waktu diberkati, Anda berpikir, ini loh Allah mempersatukan, gak boleh diceraikan. Oh nanti dulu, ingat ketika Tuhan mengatakan akan meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan. Itu kan konteksnya zaman sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ini loh. Ayat itu bisa berlaku secara benar dan proporsional di sini. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Keduanya menjadi satu daging. Yang dipersatukan Allah jangan diceraikan. Itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, ini loh, Adam akan mengajarkan anaknya bagaimana memilih jodoh sesuai kehendak Allah. Allah yang mempersatukan. Nah sekarang orang pilih sendiri kok. Baru dibawa ke gereja. Dan kita memahaminya sebagai Allah yang mempersatukan. Itulah sebabnya saudara,
di salah satu gereja tidak boleh cerai, kecuali disahkan oleh pemimpin gerejanya. Jadi kalau pemimpin gerejanya belum mengesahkan, tidak boleh cerai. Tapi sebaliknya ada gereja yang ya cerai ya sudah cerai. Kawin lagi ya diberkati lagi. Kawin lagi ya diberkati lagi. Waduh, rusak juga. Nah emang dunia kita jadi tidak karu-karuan. Lalu bagaimana Pak sekarang keadaan kita seperti ini Pak? Jadi pada dasarnya jodoh yang banyak dipilih ternyata bukan pilihan Tuhan, tapi pilihan manusia itu sendiri. Saudaraku sekalian yang kekasih, bagaimana kalau kita sudah terlanjur memiliki jodoh Pak? Kita tidak lagi sudah memilih, misalnya jangan gino deh, ini keterlaluan ya. Pilih Elis. Wah minus juga di 30. Lihat wanita lebih baik. Lihat Fitria lebih baik. Aduh bini lu baik bener ya. Ngurus lu bagus ya. Aduh baik bantu. Tapi istri saya udah males gak bantu. Waduh. Nah gimana dengan keadaan seperti itu? Saya kira banyak loh yang begini. Setelah menikah, aduh kok begini ya. Anda lihat bintang-bintang film itu. Sebelum menikah ditanya, apa yang membuat Anda memilih dia jadi pasangan Anda? Kami sudah punya kesamaan visi, jadi kita udah cocok. Berapa tahun? Cekcok. Tapi hal seperti ini juga terjadi dalam hidup banyak orang Kristen, saudaraku. Bagaimana kalau kita sudah terlanjur memilih jodoh? Nah, kita tidak boleh lagi mempermasalahkan, kita tidak boleh mempersoalkan salah atau tidak. Apakah jodohku sekarang ini salah? Tidak boleh dipersoalkan. Sebab dunia sudah tidak ideal. Anda tidak akan pernah menemukan jodoh yang ideal di dunia. Sebab Anda pun juga tidak ideal. Belum tentu Anda membahagiakan dia. Anda jangan berkata, aduh aku tidak bahagia. Dia pun lebih tidak bahagia. Aduh salah enggak ya? Jangan berkata begitu. Tidak ideal lagi hidup ini. Tidak pernah dapat menemukan jodoh yang dapat membahagiakan saudara. Tidak akan pernah. Justru ketika menemukan jodoh yang dapat membahagiakan, itu bisa membahayakan, mengurangi keterikatan dengan Tuhan. Atau membahayakan kehidupan rohani kita. Mestinya orang percaya itu, ini idealnya loh ya, di dunia kita hari ini. Tapi sudah susah ditemukan. Jangan memilih jodoh sebelum menemukan Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, remaja harus menemukan Tuhan. Memiliki kepekaan supaya dari banyak wanita ini dia bisa memilih yang cocok. Cocok dalam arti bisa diajak seperjuangan. Nanti akhirnya Bapak Ibu akan tahu bahwa jodoh yang baik bukan cantik, ganteng, kaya atau apa. Yang bisa diajak bertumbuh sempurna bersama dan melayani Tuhan bersama. Oke, tepuk tangan tuh, tepuk tangan. Jadi kalau ini misalnya namanya Rudi, maaf ya saya kalau pinjam nama Bapak Ibu kan nama Rudi banyak ya. Oh tadi sudah laki ya, sekarang ganti perempuan loh ya. Ganti perempuan, tadi sudah laki ya. Sekarang kalau perempuan misalnya Endang ya saudara. Ini nama banyak ya, Endang ya. Endang akan ketemu pria A, Agus. B, Beni. C, Chandra. A, B, C, D, apa? Daniel. A, B, C, D, E. Eko. Eras.
A, B, C, D, E, F. Fajar. G, Ginto. H, Heru. Si Endang ini bagaimana ketemu banyak pria? Di sini dia harus menemukan Tuhan dulu. Tuhan itu kan bukan Tuhan yang memaksakan kehendak. Tuhan yang lemah lembut, dia harus peka dengan kehendak Allah. Nah dia, si Endang ini Bapak Ibu perhatikan. Dia harus punya konsep di dalam pikirannya. Konsep di dalam pikirannya ini. Ini begini misalnya. Hidungnya gede banget ya. Endang ini memiliki konsep. Dari konsep ini, dia bisa memutuskan mana yang terbaik. Nah makanya konsepnya ini harus benar dulu. Plus dengan penguasaan diri dan lain sebagainya, maka dia bisa memilih. Misalnya ya, si Ginto. Kalau ke rumah tuh motornya trail, dia pakai rambutnya dikasih merah-merah sebelah. Itu si Endang lihat si Ginto udah gitu. Tapi kalau ketemu Daniel, beda. Datang ke rumah, tante saya mau ngajak Endang pergi, ada acara persekutuan doa. Sebelum jam 10 sudah pulang tante. Mungkin setelah persekutuan doa kita mau makan dulu rujak cingur. Oke, boleh. Tapi kalau Ginto, tante keluarkan Endang. Nah ini Endang harus mengerti. Bagaimana kita sudah terlanjur memilih jodoh nih? Dunia tidak ideal. Jadi jangan lagi mempersoalkan salah atau benar. Orang yang menemukan Tuhan, dibahagiakan oleh Tuhan, itu memilih jodoh bukan untuk kebahagiaannya. Baik kau makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan berarti lalu dia nggak bahagia. Oh dia juga pasti bahagia, pasti. Tapi lebih dari kebahagiaan dirinya, dia akan mempersoalkan, Tuhan engkau senang enggak kalau aku menikah dengan Ginto? Pasti Tuhan bilang ini. Dengan Daniel, nah konsep ini yang akan membuat si Endang cerdas memilih. Tapi banyak orang tidak mempersoalkan itu. Pokoknya belum punya jodoh aja, udah ngegeratak, udah kelepek-kelepek seperti mujair jatuh ke darat. Yang terpenting jodoh kita adalah orang yang dapat bersama sepenanggungan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Jodoh yang kita pilih atau kita terima dari orang tua, atau sudah menjadi pilihan kita, sekarang ini di samping kita harus kita terima dengan tanggung jawab. Apakah dulu kita setuju nggak setuju, tapi akhirnya kita terima juga bukan? Orang Kristen yang dewasa tidak mempersoalkan jodohku ini salah atau tidak. Mempersoalkan jodoh akan membuahkan penyesalan. Dan ini sikap egois. Jadi pertanyaan apakah jodohku ini salah? Itu pertanyaan yang jahat. Itu egois. Itu tidak boleh muncul. Kalau muncul, kita harus mengerti kebenaran yang sekarang saya bagikan. Bertanggung jawab. Kalau kita mempersoalkan ini menjadi kejahatan. Memicu beberapa hal. Yang pertama, tidak akan pernah merasa bahagia. Kalau sudah mempersoalkan itu,
tidak akan pernah merasa bahagia secara penuh. Tidak pernah. Ada kecurigaan. Anda tidak mungkin mencapai kebahagiaan yang tinggi. Nah segini. Tidak mungkin tinggi. Kebahagiaanmu tidak boleh di istri, di suami. Kebahagiaanmu, kebahagiaanku harus di dalam Tuhan. Pertanyaan itu membuat Anda menyesal, membangun duka cita yang permanen. Duka cita ini tidak membangun kebahagiaan rumah tangga. Dan anak-anak menjadi korbannya. Kedua, memicu tindakan melukai pasangan. Sebab dengan penyesalan, sampai tingkat penyesalan, salahkah jodohku? Ya, salahkah jodohku? Itu dari 50% antara ya dan tidak. Nanti tidaknya jadi 60, tidaknya 70. Wah salah memang, misalnya gitu. Tidak benar ini jodohku, gitu loh. Makin saudara meragukan dia, maka Anda akan semakin memiliki dendam. Dan lalu bisa muncul dalam bentuk tindakan yang melukai. Tindakan melukai pasangan dari perkataan sampai tindakan fisik. Merasa salah pilih jodoh dapat membangun perasaan dendam. Sama seperti orang memilih satu barang misalnya. Ya, saya pikir benar, salah. Nah, maka tidak boleh ada perasaan salahkah jodohku ini. Itu memicu duka cita permanen. Dua, melukai pasangan, akan bisa melampiaskan dendam dengan berbagai tindakan, melukai perkataan. Kalau perempuan dengan perkataan, laki-laki bisa dengan fisik. Dan saya ingatkan KDRT hukumannya bisa 5 tahun sampai 7 tahun. Saudara hati-hati. Nah, kumpul di sini indah sekali siang ini supaya Anda tidak melakukan kesalahan. Beri tepuk tangan saudaraku. Tidak ada pertanyaan itu lagi. Apalagi kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, nanti saya jelaskan. Rupanya waktunya nggak cukup. Kalau cukup lain waktu saya jelaskan bahwa itu akan mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, jika pertanyaan itu muncul dan makin kuat, akan memicu ketidaksetiaan, mencoba melirik pasangan lain. Ah, seandainya waktu itu aku ketemu Fajar. Seandainya waktu itu aku ketemu Elis. Padahal Elis lebih buruk bisa saja. Dia sudah menikah dengan Betty. Wah, seandainya ketemu dengan Gino yang cantik. Dia nggak tahu lebih minus. Nah, kalau suara itu makin kuat, akan membangun ketidaksetiaan, mencoba melirik pasangan lain. Hal ini mengakibatkan perselingkuhan, merasa salah pilih. Ditambah lagi dengan suasana disharmonis keluarga, memicu seseorang mencari pasangan lain dan menikmati kebersamaan dengan orang lain dalam kehidupan seksnya. Itu lebih berbahaya Bapak Ibu saudaraku sekalian. Maka menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Entah kebahagiaan seks, entah kebahagiaan apapun. Menikah itu bukan mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kita katakan yuk, menikah bukan mencari kebahagiaan tetapi memberi kebahagiaan. 2, 3. Menikah bukan mencari kebahagiaan tetapi memberi kebahagiaan. Oke, tepuk tangan, haleluya. Salami pasanganmu nanti di rumah kalau di sini malu. Peluk dia. Aku menikah bukan mencari kebahagiaan tetapi memberi kebahagiaan. Kalau suatu hari istri tidak bisa melayani seksmu,
engkau tidak mencari pasangan lain. Karena memang engkau tidak mencari kebahagiaan. Tapi engkau memberi kebahagiaan. Satu kali suamimu tidak bisa memuaskan gairah libidomu, engkau tidak mencari pria lain. Bisa saja karena suami sakit, ternyata tidak ganteng ya, gitu. Ternyata yang lebih ganteng ya. Kalau pria, aduh ternyata ada yang lebih cantik ya, gitu. Oleh sebab itu sangat berbahaya kalau pria-pria atau wanita, terutama pria ini, melihat film porno atau BF. Itu merusak. Kenapa istriku tidak bisa bergaya kayak binatang ini? Nah ini akhirnya Anda menuntut, aku salah pilih jodoh, istriku seperti gedebok pisang. Aku salah pilih. Nah ini pria yang menikah karena seks. Ada pria menikah karena mau menjadikan istrinya pembantu rumah tangga. Aduh istriku ternyata tidak bisa masak. Aduh itu encik sebelah biar lebih tua pintar masak. Gue mau kawin sama dia aja. Anda tahu kalau dulu waktu masih letnan 1 apalagi masih letnan 2. Aduh masih kompol atau apa. Ya jodohnya juga kelas kompol dong ya enggak. Kelas letnan 1 dong. Begitu jadi jenderal, wah. Nah itu lihat banyak perselingkuhan karena itu. Waktu jadi pengerja, ini kalau gereja ya dia dapat jodoh ya jodoh kelas pengerja. Ketika jadi pendeta besar, dia dikagumi banyak orang. Nah, bahaya di situ. Oke tepuk tangan saudaraku. Ini pendeta-pendeta mesti dengar. Jadikan Tuhan kebahagiaanmu. Kalau Tuhan kebahagiaan kita, ya saudaraku, mungkin istri kita sudah tidak slim and beautiful seperti dulu. Waduh, sudah seperti Doraemon. Gendut gak jelas bentuknya. But the best of my love, aku mencintai dia. Aku tidak memelukai hatinya. Aku tidak bisa digairahkan oleh siapapun selain dia. Kalau dia nggak bisa menggairahkan aku, berarti aku sudah tutup buku. Tidak ada yang boleh menggairahkan aku. Saya begini-begini juga masih punya fans, saudaraku. Lo SMS saya Pak Erastus. Kalau Bapak nggak punya istri, Ibu nggak ada, aku sudah menyediakan diri. Aku daftar yang pertama. Sampai ada yang bilang, Pak nanti di langit baru bumi baru, aku sudah mendaftar. Loh, gila nggak? Makanya di gereja saya sudah umumkan kepada jemaat. Kalau saya tidak punya istri, saya tidak menikah lagi. Saya langsung membatasi diriku, saya bentengi. Supaya saya tidak berbuat dosa. Kan daging kita ini belum mati total Pak. Jangan dirangsang. Dimatikan. Nah kalau saudara nuntut istri harus slim and beautiful seperti dulu wangi. Nah sekarang ngurus 3-4 anak. Nggak pernah olahraga ngurusin saudara. Selalu bentuknya nggak jelas. Lalu saudara hukum dengan Anda cari pasangan lain. Kan you jahat banget bro. Yang begitu tidak mungkin masuk surga. Awas loh. Nah ibu-ibu juga saya harap ya jaga badan. Jangan di rumah itu maskeran melulu kayak Casper itu. Itu roknya juga dasternya 2 minggu gak dicuci sampai 3 semester lagi. Ya suami, wah ilah. Kalau dulu masakin masakan untuk suaminya yang suaminya senang. Sekarang masak suka-suka sendiri yang enak untuk dirinya jengkol dan pete. Tahu suaminya nggak suka jengkol. Aduh pulang. Kemesraan ini sudahlah cepat berlalu. Begitu ke kantor, ya sekretarisnya udah roknya mini, 20 cm di atas lutut.
Mana wangi. Wangi bener. Baru masuk pintu. Wah, selamat pagi Pak. Pagi. Itu rok bisa lebih tinggi nggak kamu pakai? Mau minum Pak? Iya. Yeah. Mau minum cucu? Dia tahu apa yang kau mau. Memicu ketidaksetiaan. Jangan gitu dong ya. Keempat, tidak menemukan penggarapan Tuhan melalui keadaan tersebut. Jadi ingat, besi menajamkan besi. Besi menajamkan besi. Jadi kalau saudara punya pasangan yang waduh ternyata galak, jahat. Terima kasih Tuhan, Dia akan menyempurnakan aku. Aku bersyukur dengan keadaan ini. Enggak lama. Jadi ibu-ibu yang hari ini punya suami galak, tunggu Bu, enggak lama Bu. Duh, ini serius, enggak lama. Enggak mungkin ibu terus ditindas sampai kapan. 2 kata yang enggak boleh diucapkan. Mau denger enggak? 1, aku tak sanggup lagi. 2, sampai kapan? Aku tak sanggup lagi menerima derita ini, aku mampus deh. Yang kedua, jangan tanya sampai kapan. Pak Pendeta, aku udah gak sanggup Pak. Pasti Tuhan akan buka jalan. Gak lama Bu. Sampai kapan Pak? Kapan-kapan. Jangan nanya. Kelima, kalau saudara mengatakan ini salah enggak ya? Anda tidak memberi warisan kepada anak-anak. Anda harus mengajarkan ini istri yang terbaik. Sebab anakmu tidak pernah bisa menggantikan mamanya. Ini mama satu-satunya. Dia lahir dari perempuan ini. Banggakan istrimu walaupun batinmu tidak membanggakan dia. Munafik dong Pak? Tidak. Tadi sudah saya katakan seburuk apapun pasanganmu bisa menyempurnakan engkau. Tepuk tangan saudaraku. Tidak ada yang ideal Pak. Jadi kalau Tuhan beri keadaan kita yang bagaimanapun, bagus. Jadi saya punya satu lagu ya saudara. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Nggak usah diharapkan lagi. Nanti pulang ke rumah lihat laki yang begitu, tapi jangan ngomong ya. Dalam hati aja, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Memang cuma 70 tahun. Jadi suami yang buruk, istri yang mulutmu buruk menyakitkan, itu menjadi sarana yang luar biasa menyempurnakan engkau. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Istri saya masih di hotel, nanti sore kebaktian. Saya berani ngomong karena istri saya nggak ada. Jadi begini, 3 hari yang lalu saya malam-malam pulang ya, dia tidur begini. Saya ngintip gini, kira-kira kalau meninggal bentuknya kayak begini nih. Dan bilang, Pak Kyong-kyong nggak boleh sampein ke istri saya. Jadi saya perhatiin gini, waduh, kalau meninggal nanti begini nih, hati saya sedih sekali saudara. Nyut gitu. Lalu saya seperti bilang gini, Tuhan, kayaknya aku sanggup gak ya kalau gak punya istri ini ya. Karena aku berjanji gak akan kawin lagi.
Dia menemani aku sejak aku mahasiswa. Sama-sama kita susah, 8 tahun pacaran. Nggak bisa nikah karena nggak punya uang. Ditanya orang, kapan nikah Pak Eras? Nunggu mujizat. Lalu kita sampai, ya kita dagang bareng, jualan itu spray, jualan baju tidur, kita jahit sendiri. Kita ini orang susah, saudara. Sampai sekarang, ya Tuhan berkatilah dengan jemaat, dengan bisnis, dengan pabrik, dengan apa. Aku lihat, aduh Tuhan sanggup enggak ya. Padahal istri saya itu enggak selalu menyenangkan saya juga loh saudara. Dia ada galak-galaknya juga loh saudaraku. Dia anak tertua yang ngatur adiknya. Sekarang punya suami mau ngatur suaminya. Tapi saya mengerti, ya itu wataknya dia. Dulu sering berantem saya saudara. Sebelum dia nyakar saya terkam dulu dia. Tapi setelah saya bertumbuh dewasa, terus terang saya berubah. Sahabat saya Pak Kyong-Kyong ini, dia sudah 20 tahun lebih bersama saya. Tahu, pasti tahu keluarga saya. Pasti tahu saya berubah. Tahun 2009 saya berubah terus. Khotbah saya pun berubah terus. Kalau Anda mendengar khotbah saya pasti yang saya tekankan kesucian. Langit baru, bumi baru, pembaringan terakhir. Dan ini hidup bertanggung jawab, kerja keras, jaga pola makan, pola hidup yang baik. Itu saudara. Jadi waktu saya lihat istri saya begitu saudara. Hati saya sedih banget. Aduh Tuhan, aduh gimana ya. Kalau sampai dia nggak ada gitu. Aku sanggup nggak ya melihat kenyataan itu. Walaupun dia juga galak juga loh saudaraku sama saya. Tapi aku nggak bisa hidup tanpa orang galak ini saudaraku. Pap nggak begitu pap. Iya mami. Kadang-kadang saya ngedek begitu. Dia ngomong, ibu guru kami. Saya ngeledekin begitu. Tapi dia bagian hidupku yang tak tergantikan. Saya cuma punya harapan di langit baru, bumi baru. Makanya bagaimana dia masuk surga, aku masuk surga. Itu yang saya perjuangkan. Jadi nggak nanya, aduh dulu kalau jodohku nggak ini gimana. Anda jangan pikir saya nggak ketemu wanita-wanita cantik. Saya ketemu wanita cantik yang jatuh cinta ke saya. Yang bisa timbul pertanyaan, seandainya dia istriku, waduh cantik bener ya. Kalau jalan gitu bangga bener ya. Tapi istriku sekarang ini lebih cantik dari dia. Bukan sok, memang cantik. Hanya badannya gemukan sekarang. Dulu 46, beratnya kecil banget. Tapi memang cantik. Dan kita ya saudara kalau dibaharui Tuhan, kita nggak bisa terangsang dengan wanita lain. Sungguh bukan pura-pura ini. Kita takut mau bikin salah. Maka jangan nanya begini, aduh salah nggak ya jodohku. Apalagi dia makin tua, sedang kita juga, kalau istri kita kan bisa lebih makin tua dan kita kan saya olahraga, saya renang. Wanita-wanita masih bisa menyenangi kita. Bisa selingkuh kita. Dan betapa kejamnya itu ketika istri sudah tidak berdaya lalu kita main gila. Betapa jahatnya. Kalau saya bilang sih bukan manusia, itu binatang. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Hidup ini sekolah kehidupan. Kita harus mewariskan ke anak-anak kita. Ini mamamu the best. Jangan mikir ada mama lain lebih baik. Ini yang terbaik. Istri juga berkata ini papa. Ini papa yang terbaik. Nah kalau saudara ada berkata salah enggak ya jodohku. Bagaimana bisa Anda mewariskan yang baik untuk anak-anakmu? Itu pertanyaan egois. Didasarkan pada kesenangan pribadi. Pelayanan adalah usaha membawa orang lain mengenal Tuhan. Jadi situasi ini akan bisa merubah kita. Amin. Amin. Saudara khotbah lama ini saudara. Cukup ya. Amin.
Saudara hebat loh. Ini sudah 1 jam lebih ya. Saudara hebat loh. Bisa betah begini. Nanti setengah 2 pagi bulan depan, setengah 2 siang ya. Bulan depan bulan apa ya? November ya. November saya hadir. Saya kasih tema lagi nanti. Anda jangan tidak hadir. Pelajaran ini jarang Anda dengar. Jarang Anda dengar. Banyak kebenaran yang tidak pernah diajarkan banyak orang. Nanti ada lagi yang lebih luar biasa. Setengah 2 siang saya akan hadir di sini. Oke, Tuhan berkati. Haleluya.